semut, gajah, semut, gajah. Besar. Iya. Gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Iya. Kita konsentrasi ya. Nah ya, tepuk tangan semua untuk kita. Ada 6 unsur kebahasaan dari teks berita. Ada 3 struktur dari teks berita ya. Sekarang kita masuk lagi nih. Ya, materi terbaru. Apa materinya? Teks, slogan, dan poster. Menyebarkan isi slogan dan poster. Coba diperhatikan video ini ya. Perhatikan. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Tadi video apa? Iklan apa? Di mana kita sering melihatnya? TV. Ya, itu tadi isinya tentang apa? Aqua itu air Pegunungan dari mana? Dari pegunungan ya. Berarti aqua itu siapa yang bisa menyimpulkan? dari pegunungan. Tadi iklan apa? Iklan apa? Tadi kan semuanya kita udah katakan. TV. Itu dunia. Terus apa lagi? Coba disimpulkan. Itu tadi tentang apa? Video itu tentang apa? Tentang air. Ya, air aqua yang datang dari di mana kita tadi bisa menjumpainya? Kita lihat di TV, betul ya kan? Iklannya kita pasang untuk apa? Untuk apa iklan itu? Berarti ini produk ya, supaya orang beli kan? Aqua itu kayak mana ya kan? Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini? Iya betul. Gambar slogan. Gambar 1 tentang apa? Iya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Poster. Poster apa itu? Itu gambar 1 tentang apa? Ya. Itu diapakan demam berdarah itu? Disingkirkan dengan cara apa? Ya, dengan 3E ya. Ya, berarti dengan 3E. Kemudian ada plusnya di situ. Gambar 2 ini tentang apa? Pameran. Ya, ini biasanya poster di mana dipasang? Di pasar ya, di pasar. Selain itu di mana lagi? Di tempat umum. Tempat umum itu berarti termasuk pasar. Terus di mana lagi? Ya kan tiap listrik, Punada, di mana lagi ada? Kita ada 4 kelompok ya. Untuk gambar yang nomor 1. Kemudian gambar nomor 2 itu apa? Ya. Enggak, itu kalian lihat ya, sesuaikan. Enggak bisa langsung dibuat kesimpulannya dari gambar itu. Nanti ibu kita lanjut gambar yang selanjutnya. Coba dilihat. Buatkan kesimpulannya. Kenapa? Buat kesimpulan. Iya, saya disuruh buat kesimpulan berdasarkan gambar ya kan? Berdasarkan gambar yang sudah ada di LKPD. Coba dilihat dulu.
viewers. Siswa pertama, siswa pertama tentang suatu kopi kayu biasa. Siswa seperti mereka diproduksi di kalangan masyarakat kayu dan siswa ke berbagai daerah. Ya. Bagaimana kelompok lain? Pendapatnya? Sama. Ya, kelompok satu kayak mana? Tentang penjualan kopi kayu asli diproduk oleh UD Embun Pagi. Beratnya 500 gram dan dibuat oleh tenaga anak yang menguasai cita rasa kopi alamatnya dan tulisan Hakimun Aceh Indonesia. Selain itu ada lagi yang berbeda? Coba kelompok dua. Dan tentang kopi kayu oleh dia menyukai kopi kayu yang bisa didapatkan di daerah. Oke. Disuka ya kalau tujuannya. Baik. Berarti iklan pertama ini berisi tentang kopi kayu. Menjual kopi kayu. Siapa yang buat? Ude Embun Pagi. Ya. Berapa beratnya? Beratnya berapa? 500 gram. Ya. Di mana alamat itunya? Apa namanya? Pabriknya? Jalan Hakimun Aceh Indonesia. Ada nomornya kan? Nomornya? Nomor izinnya, izin usahanya. Terus dibuat oleh apa? Oleh tenaga ahli yang menguasai cita rasa kopi. Ya, tenaga ahli. Itu jenisnya apa? Ya, siapa yang buat selengkap itu? Dari pelajaran kita ini, Bapak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, ya? Coba. Teknik iklan. Halaman susah kita telah mempelajari iklan, slogan, dan poster. Ya, jadi yang kita pelajari ya. Unsur-unsurnya. Ya, iklan itu tadi apa bentuknya dia? Gambar, suara, Satu orang bisa satu orang gambar, coba dulu ya. Berdiri ya. Apa yang dapat disimpulkan aku? dan pembelajaran tadi. Kita dapat menyimpulkan iklan, Ya. slogan, dan poster. Oke. Terus? Sampai ada tiga itu ya. Udah, bisa duduk. Coba simpan. Apa tadi? Yang kita pelajari tadi. Iklan itu dia isinya apa aja? Gambar. Gambar, kata-kata, suara, gerak. Gambar kata-kata suara kata. Slogan, kata-kata atau suara. Ya, kata-kata atau suara. Coba dulu. Masa nggak ada dari tadi lagi? Hah? Poster, gambar, kata-kata. Berarti itu berarti kita sudah mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Dan unsur-unsurnya kan? Kalau di iklan tadi ada apa aja? Ya. Kemudian Slogan, kata-kata, suara. berarti ada kata-kata saja tadi di situ kan? Ada gambarnya kan? Kalau iklan lengkap ya, ada gambarnya. Terus di mana dipajang, tahu kan? Ya. Di mana sering kita menjumpai iklan? Di televisi. Di televisi kalau itu ya. Slogan. Di tempat umum. Kemudian Umpan. ada lagi langkah-langkahnya. Pasti pertama kita harus Baca dengan menyatakan yang jelas. Maka terus. Baca dengan cermat pernyataan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Ya. Kemudian Susunlah pernyataan berdasarkan temukan ide pokok atau kata kunci dalam iklan, slogan, dan poster. ya. Susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelasan dengan kalimat sendiri. Oke, terus Diskusikan dengan teman, buatlah kesimpulan isi iklan, slogan, dan poster tersebut. refleksi
refleksinya ya, untuk refleksi kita ini. Nah, inilah dia jawaban untuk soal 1 ya kan. Nggak usah dibaca. Iklan 1, iklan 2, iklan 3 ya kan. 1 tentang apa tadi, 2. Bagaimana kesan-kesannya menjalankan pelajaran hari ini? Kelompok 1. Semangat. Kelompok 2? Senang. Kelompok 3? Seru. Kelompok 4? Oke. Berarti semangat, senang, seru, biasa aja. Oke ya. Tadi Ibu lihat ada yang itu yang aktif kan? Bacakan tadi kelompok 1 dapat nilai berapa? Tetero? 20. Jangan 20. 1000. Kelompok 2? 300. Apa ya? Kelompok 3? 1.000. 900. 30 kelompok 3? 30 nggak ada yang satu. Tadi kan aku ada yang salah kan? Untuk pembelajaran selanjutnya ya anak ibu, pembelajaran selanjutnya masih tentang teks prosedur. iklan, tapi kita menelaah pola penyajian dan juga kebahasaan dari Iklan, slogan, dan poster. harus dibaca ya. Ya baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya, membaca surah Al-Fatihah.